Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 September 2022. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kesempatan untuk menjalani hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kukuduskan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah gereja tanpa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekilas kedengarannya aneh apabila ada kata-kata yang mengatakan gereja tanpa Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, itulah yang sebenarnya terjadi pada jemaat di Laodikia. Kota yang sebenarnya makmur, kaya raya, yang terkenal dengan industri garmen, obat mata dan bahkan perbankan. Namun kelimpahan materi ini justru membutakan mata rohani dan menumpulkan mata hati mereka. Sehingga di dalam praktik pelayanannya, jemaat Laodikia dan warganya malah memuakkan hati Tuhan. Ngerinya justru mereka merasa nyaman dengan kondisi itu. Bapak Ibu Saudara, perkenanan Tuhan diukur dengan kekayaan material, sementara kiprah keseharian sebagai jemaat justru semakin jauh dari mempertuhankan Kristus. Menggunakan gambaran yang dikenal oleh masyarakat Laodikia, yaitu air yang langka, air sehat yang langka. Tuhan mengungkapkan kemuakannya terhadap mereka. Tuhan Yesus menasehati untuk menyelamatkan jemaat Laodikia dari kondisi rohani yang suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Suam-suam kuku ini terjadi apabila orang merasa puas dengan dirinya sendiri, sehingga ia tidak menyadari kondisi rohani yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia merasa kaya dan telah memperkayakan diri serta tidak kekurangan apa-apa lagi. Padahal sebenarnya secara rohani mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka berkata percaya kepada Yesus tetapi tidak mengandalkan Yesus Kristus. Mereka percaya kepadanya tetapi tidak menjadikan Dia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak menyukai orang-orang yang suam-suam kuku, yaitu orang yang percaya kepadanya dengan tidak sepenuh hati. Bagi Tuhan adalah lebih baik jika orang memilih ya dan mengasihi Dia dengan segenap hati, atau memilih untuk menolak Dia dan berkata tidak sama sekali. Problema jemaat Laodikia adalah kesombongan karena mereka merasa telah memiliki segalanya. Bagi mereka kekayaan, kemakmuran adalah suatu tanda dan bukti bahwa Allah berkenan dan memberkati kehidupan mereka.
Tetapi bagaimana pendapat Allah tentang sikap mereka? Bapak Ibu Saudara, pada surat ini kita tidak membaca nuansa kesedihan maupun kemarahan, melainkan kemuakan. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus muak terhadap jemaat yang sudah merasa diri cukup dan tidak kekurangan apa-apa. Kristus akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat ini sangatlah patut untuk dikasihani. Mengapa? Karena mereka menilai diri mereka terlalu tinggi dan membangun kepercayaan diri di atas kekuatan manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini, kita tetap menjumpai Tuhan Yesus yang dengan penuh dengan kelemah lembutan, kesabaran, cinta kasih, karena sekalipun dia muak, Tuhan Yesus masih menunggu pertobatan jemaatnya. Tuhan menasehatkan supaya mereka membeli daripadanya emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini menunjuk kepada kehidupan Kristiani yang sudah teruji kemurniannya. Pakaian putih menjelaskan tentang kesempurnaan kebenaran Kristus dan bukan kebenaran atau kesalehan manusia yang diibaratkan seperti kain kotor di hadapan Allah. Minyak untuk melumas mata menjelaskan tentang pencerahan atau iluminasi dari Roh Kudus agar manusia dapat melihat serta menilai segala sesuatu dengan benar sesuai dengan firman Allah. Di dalam keadaan seperti ini, seakan-akan Kristus sendiri berdiri di luar pintu jemaat. Ia berdiri di muka pintu dan mengetok. Gambaran ini menunjukkan kenyataan yang menyedihkan. Raja gereja yang berkuasa penuh atas segala ciptaannya justru tidak diakui, tidak punya otoritas lagi di dalam gereja di jemaat Laodikia. Yesus Kristus mungkin masih dipuja sebagai Tuhan dalam kebaktian dan persekutuan. Namanya mungkin masih digunakan dalam doa-doa. Tetapi otoritasnya tidak berlaku dalam segala aktivitas gerejawi lainnya. Juga kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Jemaat Laodikia ingin menjadi otonom, tidak lagi bergantung pada Kristus, dan enggan hidup di bawah firman dan bimbingan Roh-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berkenan akan keadaan seperti demikian. Dengan mengatakan bahwa dirinya amin, saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Sebenarnya Allah, Tuhan Yesus, sedang mengontraskan dirinya yang adalah benar dan dalam perannya sebagai saksi Allah adalah setia dan benar. Karena itu Tuhan Yesus mengklaim otoritasnya atas jemaat Laodikia sebagai pemilik sah gereja ini. Ia mencela tetapi juga memanggil jemaat untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menegur dan mengingatkan kita sebagai gereja di masa kini. Apakah selama ini gereja kita benar-benar sudah bertobat, merendahkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada kebenaran Kristus? Apakah gereja sungguh bergantung kepada Tuhan atau hanya bergantung kepada hamba Tuhan yang seakan-akan sempurna? Apakah gereja hanya bergantung pada majelis yang bisa membuat begitu banyak program? Apakah gereja hanya bergantung dan mencari keuntungan pada persembahan jemaat? Apakah jemaat hanya mencari kenyamanan? Apakah kita bersama-sama layak di hadapan Tuhan? Atau justru seperti jemaat di Laodikia yang bergereja tetapi tidak ada Tuhan yang menjadi pusat kebenaran dan kehidupan mereka? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita gereja agar tidak bergantung pada hal-hal duniawi, tetapi bergantung penuh kepada Yesus, Sang Kepala Gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita, hamba Tuhan, aktivis, seluruh jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati, bertobat di hadapan Tuhan, dan kembali bergantung penuh kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, agar Tuhan berbelas kasihan dan menolong kita untuk dapat menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini firman Tuhan ingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan terjadi seperti jemaat di Laodikia. Seakan-akan kami menyebut nama Tuhan, tapi fokus hidup kami bukan Tuhan. Apa yang kami kejar justru bukan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di gereja GKI Darmo Permai. Kami rindu biar Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan sebagai Sang Kepala Gereja itu sungguh-sungguh memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti
apa yang menjadi maksud Tuhan, kehendak Tuhan, visi Tuhan untuk kami sama-sama lakukan. Terima kasih Tuhan, tolong kami membutuhkan Engkau dan kami memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat menjadikan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa di sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.